Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Maulid ini, mari kita sambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sedikit tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad wafat, beliau melaksanakan haji bersama para sahabat. Pada saat itu turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Lantas sahabat Abu Bakar menangis dan Rasulullah pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang gerangan membuatmu menangis? Ini ayat seperti ayat-ayat sebelumnya." Rupanya Abu Bakar sudah faham bahwa tugas Rasulullah saat itu telah selesai dan sebentar lagi Rasulullah akan kembali kepada Allah. Beberapa hari sebelum Rasulullah meninggal, beliau ingin ingin berziarah ke makam para syuhada Uhud, dan beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla syuhada Uhud, wa inna insyaallah bikum lahikun. Salam sejahtera wahai para syuhada Uhud, dan insyaallah kami akan menyusulmu. Wa inni insyaallah bikum lahik. Kalimat terakhir Rasulullah, wa inni insyaallah bikum lahik, dan aku insyaallah akan menyusulmu. Di tengah perjalanan pulang, Rasulullah menangis. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan engkau?" Kemudian Rasul menjawab, "Inni mushtaq ila ikhwani." Sesungguhnya aku sedang merindukan saudara-saudaraku. Lantas sahabat bertanya, "Bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasul?" Rasul pun menjawab, "Bukan, kamu adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudaraku adalah umat yang datang setelah aku meninggal, umatku yang mempercayaiku meskipun ia tidak pernah melihatku." Subhanallah, pada zaman dahulu kita sudah dirindukan oleh Rasulullah. Apakah kita tidak merindukan Rasulullah? Salamun alaika ya Rasulullah, salamun alaika ya Rasulullah, wa innana mushtaqun bik. 3 hari sebelum Rasulullah meninggal, beliau sakit parah. Saat itu beliau berada di rumah Sayyidah Maimunah. Beliau mengumpulkan para istri-istrinya dan meminta izin untuk dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. Akhirnya istri-istri beliau pun mengizinkan. Saat menuju rumah Sayyidah Aisyah, beliau ingin berdiri, tapi beliau sudah tidak sanggup. Akhirnya beliau ditolong oleh Sayyidina Ali. Saat menuju rumah Sayyidah Aisyah, orang-orang penduduk Mekah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sudah sangat lemah. Sampai di rumah Aisyah, Rasulullah mendengar banyak suara riuh-riuh dari luar. Ternyata orang-orang penduduk sudah berkumpul di masjid yang dekat dengan rumah Sayyidah Aisyah. Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Aisyah, apa yang terjadi? Kenapa orang-orang berbisik-bisik? Kenapa orang-orang menangis?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang sedang berkumpul di masjid. Mereka sedang mengkhawatirkan keadaanmu." Kemudian Rasulullah meminta bantuan Aisyah agar ia bisa menemui orang-orang yang berada di masjid. Pada saat itulah Nabi Muhammad berpidato untuk yang terakhir kalinya. Ayyuhan nas, ittaqu
Ayyuhan nas, Allah, Allah fis shalah. Di antara pidato Rasulullah yang terakhir kalinya, beliau berwasiat kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat kita dan berwasiat agar berbuat baik kepada perempuan. Kemudian setelah beliau berpidato, beliau mendoakan keselamatan untuk umatnya dan kembali ke rumah Sayyidah Aisyah. Rasulullah meminta semua orang untuk keluar hingga tersisa beliau dan Sayyidah Aisyah. Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, malakal maut bil bab." Rasulullah, malaikat maut sudah ada di depan pintu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Perkenankanlah dia untuk masuk." Malaikat Israel masuk dan menyampaikan salam kepada Rasulullah. "Assalamu alayka ya Rasulullah." Salam sejahtera bagi engkau Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus Allah untuk memberikan pilihan kepada engkau, al-baqa fid dunya atau ar-rafiq al-a'la, tetap di dunia atau bersama dengan Allah. Rasulullah memilih ar-rafiq al-a'la, ar-rafiq al-a'la. Rasulullah memilih untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat malaikat maut mulai mencabut nyawa Rasulullah, Rasulullah berkata, "Mahada, mahada." Rasulullah merasakan kesakitan yang luar biasa. Kemudian malaikat Israel menjawab, "Wahai Rasulullah, ini adalah sakitnya sakaratul maut. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Rasulullah menjawab, "Wahai malaikat, ini diringankan 7 kali. Bagaimana dengan keadaan umatku nanti?" Malaikat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya umatmu adalah manusia biasa. Aku tidak pernah mencabut nyawa selembut mencabut nyawa engkau Rasulullah. Kalau begitu, timpahkan rasa sakit umatku kepadaku." Subhanallah, Rasulullah mengetahui sakitnya sakaratul maut. Beliau rela menanggung sakit umatnya yang sebegitu banyaknya. Kemudian Rasulullah merasakan sakit yang luar biasa. Keringatnya mengucur deras. Kemudian Sayyidah Aisyah mengelapnya dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tangan Rasulullah adalah tangan yang paling mulia, yang paling lembut di dunia maupun di akhirat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir dan tiba-tiba Sayyidah Aisyah merasakan berat kepala suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidah Aisyah tidak bisa melakukan apapun. Kemudian beliau mengabarkan kepada orang-orang bahwa Rasulullah telah meninggal. Sahabat banyak sekali yang menemukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang sangat tidak bisa didefinisikan oleh kita. Sahabat Umar mengatakan, "Siapapun yang mengatakan Muhammad telah meninggal akan aku penggal lehernya." Itulah bukti cintanya Sayyid Umar kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita, kemudian sahabat Abu Bakar masuk ke dalam ruangan Rasulullah dan mencium kening Rasulullah sembari berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau dalam keadaan hidup sangat harum. Hingga engkau meninggal, kau masih tetap harum." Subhanallah. Singkat cerita, setelah Rasulullah dikuburkan oleh Sayyid Anas radhiyallahu anhu, Sayyidah Fatimah berkata, "Wahai Anas, bagaimana engkau tega menaburkan debu di atas kepala Rasulullah?" Saat itu sahabat Anas terkejut dan menjawab, "Wahai Sayyidah Fatimah binti Rasulullah,
Kalau saja aku tidak dilupakan oleh Allah tentang wafatnya Rasulullah, aku tidak akan bisa mengubur Rasulullah SAW. Jadi, para pemirsa, saat Rasulullah dikuburkan, orang-orang yang mengubur oleh Allah dilupakan tentang Rasulullah. Karena kalau tidak begitu, niscaya tidak ada satupun yang bisa mengubur Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa, Rasulullah SAW sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita. Mulai dari kita belum dilahirkan, Rasulullah sudah merindukan kita. Apakah kita tidak rindu dengan Rasulullah SAW? Kalau kita rindu, apa buktinya kita merindukan Rasulullah SAW? Sudahkah kita mengikuti semua tuntunan-tuntunan yang beliau ajarkan? Sudahkah kita membaca salawat setiap harinya untuk Rasulullah SAW? Kalau belum, marilah mulai hari ini kita teguhkan iman kita untuk senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan lupa bersalawat, karena salawat hakikatnya akan kembali kepada yang bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran keagunganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Sekian dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.